manusia adalah memang uang. Saya setuju dengan itu. Tetapi kalau ini identik dengan keberhasilan itu, ya, atau katakan orang yang sukses itu adalah orang banyak uang, saya nggak setuju. Saya tidak setuju. Orang yang sukses itu bukan hanya sekedar itu, tapi manusia yang sukses itu adalah manusia yang bisa memberikan kontribusi kepada orang lain dalam banyak hal yang baik. Dari segi ilmu dia bisa mengajar orang yang baik. Ya, dari segi visi bisa ditularkan. Itu orang yang sukses. Dan banyak hal nanti akan kita bicarakan itu. Jadi anda kita masuk dalam semangat aku itu bukan hanya sekedar mencapai peringkat, bukan hanya sekedar mencapai bonus, bukan hanya sekedar mencapai, ya katakanlah untuk belajar bagaimana bisnis ini, bukan, tapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang baik. Ingat kembali hal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Manusia itu diciptakan untuk apa? Coba. Alasan manusia diciptakan itu untuk apa? Coba. Ibu tahu nggak kenapa manusia itu diciptakan? Untuk apa manusia itu diciptakan? Untuk apa? Hidup, bisa menikmati hidup. Untuk berbakti. Ya, manusia diciptakan untuk hidup itu. Berbakti. Hidup itu apa? Berbakti kepada manusia dan Tuhannya. Coba, siapa yang bisa jawab? Maaf Bapak, boleh saya bertanya ke Bapak? Apa alasan manusia itu diciptakan? Ya Bapak. Itu jawaban yang benar. Manusia itu diciptakan adalah untuk mengabdi kepadanya, bukan cari uang loh. Bukan cari uang. Makanya banyak orang keliru itu kan disebut dengan paham sekuler, di mana mereka hidup di dalam kehidupan ini gila sibuk mencari uang, sehingga kadang-kadang tidak mereka pikirkan lagi proses mencari uang itu sendiri. Nah, kok tidak bisa Anda buat seperti itu? Oh, bagaimana kita capai peringkat? Anda potong kompas, kemudian Anda potong Anda lakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Itu bukan cara yang terbaik untuk membangun aku. Itu yang sangat mendasar. Itu yang terjadi banyak di rekan-rekan saya di dalam bisnis pengalaman aku itu. Banyak yang punya penghasilan besar, tetapi dia tidak mempunyai proses untuk mendapatkan dengan baik. Salah satu contoh under cutting. Pernah dengar di sini under cutting? Nah, Itu kan bukan cara yang baik dalam berbisnis. Tapi mereka bukan untuk merubah kehidupan mereka, tapi mereka merubah penghasilan masuk dalam bisnis ini. Maka kalau tujuannya untuk merubah penghasilan masuk ke dalam bisnis Manako itu, boleh lakukan apa saja. Anda mau undercutting boleh saja, bisa. Tetapi tujuan kita masuk dalam bisnis ini adalah membangun diri kita yang lebih baik. Kalau kita punya uang itu benar yang bagus lah. Ya mungkin salah satu bahasa yang saya kutip itu dalam bahasa ini. Kita dalam kehidupan itu mencari uang bukan sekedar yang halal, lebih dari itu. Pernah Anda mendengar kata-kata halal itu ibadah itu? Itu yang kita cari. Oleh karena itu tidak bisa dalam proses kerja itu macam-macam. Termasuk di dalam membangun bisnis ini. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, pahamilah bahwasanya segala sesuatu proses untuk kesuksesan itu, ya, dalam segala proses untuk kesuksesan ada proses-proses yang harus dilalui dengan benar. Sekarang masalah yang utamanya adalah di waktu Anda masuk ke dalam semangat ini, Anda tidak pernah interview. Ini yang jadi permasalahan. Kalau Anda masuk dalam pekerjaan, Anda interview kan? Betul kan? Tapi maksud aku ini tidak pernah orang interview, terutama dari sikap dan kepribadian. Di situ yang jadi permasalahan. Jadi yang masuk dalam bisnis ini, ya seperti yang tadi malam saya katakan kepada rekan-rekan di rumah Pak Freddy, di dalam bisnis ini ada yang kancil. Padahal ini kan bisnis manusia, saya katakan tadi kan. Tapi manusia seperti kancil, manusia seperti harimau, manusia seperti singa. Ada dalam bisnis ini. Manusia seperti ular. Ada. Itulah kenyataan dalam kehidupan. Anda pikir di luar sana itu semua manusia? Apakah kita di luar ini semuanya manusia? Iya mungkin fisiknya manusia, tapi pemikirannya bisa mengerti sedikit ekstrem ini barangkali ya. Bahasa saya ini sedikit ekstrem, tapi itu adalah satu kebenaran. Itu
Tuhan segenap fitrah kita sebagai manusia, makanya manusia itu bisa lebih jelek daripada binatang. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Nah, betul. Itu dia. Makanya saya katakan Anda masuk dalam bisnis ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, coba kita lihat apa yang terjadi di masa lalu Anda. Sebelum Anda masuk ke Smart Nago ini, ya, sebelum orang masuk ke dalam Smart Nago ini, mari kita lihat. Ya, kenapa? Karena Anda itu adalah bagian dari tim nantinya. Apakah Anda sebagai destroyer dalam bisnis ini, apakah sebagai builder nantinya, sebagai pembangun, atau sebagai penghancur tim? Itu akan ditentukan dari mana Anda datang sebelum masuk dalam bisnis ini. Seperti apa pola pikir Anda, seperti apa sikap Anda sebelum masuk ke Smart Nago. Jangan Anda berpikir Smart Nago ini adalah satu-satunya jalan untuk sukses. Tidak. Kalau orang tidak benar, ya, secara kepribadiannya tidak benar, dimanapun tempat di dunia ini tidak ada tempat untuk dia bisa sukses. Termasuk di Smart Nago ini sendiri, dia nggak bisa sukses. Itu yang saya katakan. Itu yang ingin saya katakan secara tegas. Kalau mereka sudah tidak benar, dimanapun tempat dia tidak bisa berhasil. Makanya saya katakan, kalaupun Anda masuk Smart Nago ini, selain Anda ingin merubah penghasilan, tujuan kita membawa Anda masuk ke dalam bisnis ini, ke tim ini, secara khusus merubah sikap dan kepribadian. Mungkin saja Anda di ruangan ini bisa jadi dulunya orang penakut, kita mesti terima Anda di sini. Kita ajarkan bagaimana Anda berani. Mungkin dulunya Anda tidak tahu, kita ajarkan Anda dalam tim ini supaya Anda tahu. Kemudian dulunya sebelum masuk bisnis ini Anda mungkin suka bohong atau yang tidak jujur. Anda masuk dalam bisnis ini, kami ingin Anda nanti dalam bisnis ini menjadi orang yang jujur. Jadi sebenarnya banyak tugas kami dalam bisnis ini selain untuk memberitahukan apa itu Koroslo, bagaimana bagi hasil dalam bisnis ini atau marketing plan, bukan. Dan untuk itu terus terang saya katakan, saya tidak bisa sendiri untuk melakukan ini, saya tidak bisa sendiri. Itu yang saya himbau kemanapun di Indonesia ini, saya ingin mencari orang-orang yang punya visi, yang punya misi seperti apa yang ada dalam pikiran saya sebagai leader. Dan saya berharap sekali Anda suatu saat muncul sebagai leader yang punya sikap dan kepribadian yang baik. Anda punya penghasilan, Anda punya peringkat, Anda punya pengetahuan, dan Anda punya kepribadian. Itu yang saya impikan dalam tim saya. Apakah Anda tertarik dalam tim seperti itu? Tertarik. Benar, apakah Anda tertarik? Ya, di mana kita punya penghasilan, kemudian di mana kita punya peringkat, di mana kita punya pengetahuan, di mana kita punya sikap kepribadian yang baik. Itu tim, itu tim impian. Apakah Anda bersedia untuk masuk seperti itu? Dalam tim seperti itu? Ya. Ibu siap? Anda siap? Siap? Siap, siap semuanya untuk menjadi tim yang seperti itu? Siap. Oke, baik, kita lihat apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, sadar atau tidak sadar, Anda sudah melalui waktu yang cukup panjang sebagian Anda lakukan. Saya ingin koreksi, karena selama ini guru Anda di kampus tidak pernah menggambarkan ini. Saya terus terang, saya katakan mungkin orang tua Anda sendiri tidak pernah menggambarkan ini dalam kehidupan. Tapi saya coba untuk memberikan pengetahuan yang sederhana ini kepada Anda. Ini pengetahuannya cukup unik ini, ya, cukup unik. Mari kita mulai. Saya cuma